Oke. Oke, ya. Mungkin sebelumnya perkenalkan Pak, saya Istifah Mei dari mahasiswi program studi pendidikan sejarah UNY. Di sini mungkin langsung saja ya Pak, mungkin karena mungkin Bapaknya juga ada keperluan lain nantinya, jadi langsung saja saya untuk wawancaranya nih Pak. Mungkin boleh Bapaknya perkenalan dulu Pak. Ya, saya Angga Kusumarito. Kita generasi keempatnya Mbah Cari. Oke. Jadi Eh, generasi keempatnya Mbah Cari. Kalau dari jalur nasab, jalur nasab, jalur nasab itu jalur asli itu dari istri saya. oh, Nah, terus karena apa kita ingin membawa Jada Tempe ini kembali, menceritakan kembali, terus melestarikan Jada ini, kami sama istri memutuskan untuk eh, apa memutuskan untuk memulai usaha ini dengan menceritakan kembali sejarah-sejarah Jada Tempe gitu. oke. Mungkin Hmm. pertanyaan pertama nggak Pak, saya ulangi. Bagaimana sih Pak Hmm. ini sejarah awal mula berdirinya Jala Tempe dari Mbah Cari ini? Iya, Jada Tempe Mbah Cari. Ya, awal mulanya kalau dari nama brand Mbah Cari itu diberikan oleh Sri Sultan ke-9. Jadi Sri Sultan ke-9 punya istri, istrinya memberikan nama, eh, Mbah iki dijenengke Jadah Tempe Mbah Cari ben dadi rezeki anak cucumu. Jadi apa harapannya jadi rezeki anak cucu. Nah, kenapa dinamakan apa namanya Mbak apa kok bisa sampai Narso Dalem dan istrinya itu memberikan nama itu karena apa? Karena si Sultan ke-9 itu sering ke Kalurang, sering ada kegiatan di Kalurang. Nah, beliau itu Mbah Cari atau Mbah Cari itu kan Mbah Buyut kami itu menyuguhkan jadah tempe untuk para raja dan abdi dalam keraton saat kunjungannya di Kaliurang. Nah, saat kunjungannya itu kan sering sehingga Sri Sultan ketika nggak ke Kaliurang, dia mengutus istrinya atau para abdi dalamnya untuk Kaliurang untuk membelikan jadah tempe ini untuk kudapan Sri Sultan ke-9 saat ada di Jogja. Nah, akhirnya dinamakan. Setelah itu kan sering kunjungan sering membeli jadah tempe itu saat walaupun nggak di Kalurang dan saat beliau itu di Jogja jadi sering beliau suka sekali dengan jadah tempe. Nah, akhirnya beliau mengutus istrinya untuk Gusti Hastunggoro untuk memberikan nama jadah tempe Mbah Sari gitu. Nah, kami ada berapa apa namanya dari tim itu pada bahwasanya sekarang jadah tempe itu menjadi warisan budaya tak benda yang ditetapkan oleh UNESCO. Gitu. Jadi jadah tempe ini warisan warisan budaya yang baru akan kita teliti seberapa lama jadah tempe itu sudah ada. Nah, ternyata Simbah itu sudah memberikan jadah tempe atau berjualan jadah tempe itu sejak tahun 1930-an, 1940, 1930-an. Nah, menurut cerita bahwa makanan ini juga sudah menjadi sebuah makanan yang biasa zaman bukan makanan yang biasa, makanan istimewa saat zaman dulu gitu. Salah satunya adalah makanan untuk para pejuang, menjadi kudapan yang mengenyangkan saat perang gitu. Dan juga yang membuat jadah tempe itu saat ketika ada kegiatan besar yang ada di wilayahnya, misalnya ada kegiatan apa itu membuat jadah tempe, kegiatan apa membuat jadah. Itu Mbak, kalau sejarahnya di nanti kalau diurutkan aja ya, masih ceritanya muncah-muncah itu. Ya Bapak, siap. Mungkin Hmm. langsung ke pertanyaan kedua saja nggak Pak. Nah, kan kalau saya lihat nih, Jala Tempe itu kebanyakan emang jualannya di Kaliurang ya Pak. Karena mungkin Hmm. ada beberapa ini yang di Kaliurang. Nah, ini awal mulanya mungkin kalau Bapak tahu bisa gimana sih Pak bisa kok jadinya di Kaliurang gitu, nggak di daerah lain. Oh iya. Jadi gini, eh, itu cerita kenapa ada di Kalurang. Kami juga masih itu kan tahapnya kan
ceritanya itu baru berkembang itu saat ada barangnya. Nah, karena apa? Ini kita baru riset jadah sama tempe. Jadah itu kan berasal dari ketan dan kelapa. Iya. Sedangkan di ketan itu di wilayah pegunungan kan nggak ada. Iya. Beras itu kan di bawah ya, apa petani-petani itu di bawah. Nah, kenapa ada di situ? Yang kedua, tempe juga kedelai. Zaman dulu nanam kedelai ya nggak di atas loh. Kalau di atas kan sayuran, perkebunan dan sebagainya. Nah, itu sedang kami riset. Tetapi yang jelas bahwa kenapa di atas saat itu berarti bisa jadi Simbah itu memberikan jadah tempe karena itu adalah hidangan yang spesial, ya, yang nggak ada di sana. Maksudnya jadi spesial nggak ada di Kalurang tuh. Jadi membawa jadah tempe itu ke Kalurang. Nah, cerita yang menjadikan itu masih belum kita riset kok kenapa ada di Kalura itu masih belum bisa ketemu. Nah, itu mungkin jadi bisa hipotesanya Mbak karena apa? Jadah itu atau Jawadah itu ternyata lebih tua daripada tempe. Tempe yang ada di Serat Centini. Tahu Serat Centini ya? Iya, serat centini nggih. Tahu. Nah, Serat Centini kan menceritakan bahwa ada tempe namanya. Tempe yang berasal dari tu, tum, tumpi. Tumpi mau apa ya? Berasal dari itu. Nah, tempe itu kan sudah kuno nih. Itu Iya. tertuliskan di Serat Jati. Ternyata jadah itu di atasnya lebih tua daripada tempe dengan nama Jawada. Itu beberapa naskah kuno menceritakan bahwa jadah itu sudah ada sejak sudah ada di bukti-bukti serat-serat itu sebelum adanya Serat Centini. Hmm. Siap, Pak. Mungkin pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Kan ini sudah Bapak ini generasi keempat ya berarti. Jadi Tuh. kalau untuk asal usulnya gimana ya Pak? Kan tadi dari istrinya Bapak. Ini berarti dari Hmm. Mas Care terus ke siapa ngonten Hmm. gimana Pak? Oh, Urutannya. anu urutannya ya. Iya. Mbah Cari itu buyut ya. Ini Mbah Sastro Dinomo punya istri. Nah, Mbah Sastro Dinomo itu punya anak eh, namanya Mbah Sudimah. Nah, Mbah Sudimah itu generasi kedua. Nah, yang memberikan nama Mbah Cari itu oleh Sri Sultan itu sejak Mbah Sudimah atau generasi kedua. Ya. Terus turun Mbah Sudimah punya anak, itu anaknya bapak ibu saya, kami, dan itu punya anak lima. Ada yang jual jatuh tempe di Kalurang, ada yang di Jakal, ada yang di Dembangan, dan kita di kota, di Katamso. Gitu. Nah, bapak ibu saya itu generasi ketiga, baru turun ke kami itu generasi keempat. Berarti Gitu. itu emang kalau kan tadi anaknya lima, itu memang megang satu-satu Hmm. ngonten atau gimana Pak? Nah, jadi lima itu yang Pak D megang punya Simba, Bude itu Jakal ada tiga, terus yang Bapak punya sendiri, Bapak kan anak ketiga, ya anak ketiga. Terus Bule itu eh, gua punya di Dembangan, terus yang terakhir itu nggak jualan tapi bantu Bude. Berarti emang semuanya Gitu. bisa dibilang megang toko Ya, sendiri ya Pak? ya, ya 90% lah. Ada yang satu yang nggak megang sendiri. Gitu. Oke. Terus kalau boleh tahu nih nilai-nilai atau ajaran apa sih yang mungkin dari generasi sebelumnya itu yang masih panjenengan pegang sampai saat ini untuk berjualan jatah tempe ini baik dari tekniknya atau pembuatannya atau segala macamnya gitu Pak. Ya, nilai yang utama bahwa kita pengen membawa jatah tempe ini menjadi otentik ya. Yang disebabkan ini nek iso jatah tempe ya ditumbuk halus gitu. Terus apa tempe bacemnya manis. Jadi apa bahwa jatah tempe ini harus dipertahankan dari segi keotentikannya dengan jatah tempenya. Nah, kalau nanti ada perkembangan dengan topi yang lain itu berarti bukan jatah tempe. Kalau jatah tempe padunya jangan jatah tempe. Kan mungkin bisa jadi ada jatah pakai kacang apa, terus pakai ini, pakai apa. Nah itu kalau harapan Simba itu tetap otentik di
jadi jadah tempe. Nilai-nilai filosofi, nilai luhur yang harus kita pegang adalah bagaimana kita membawa jadah tempe ini bisa ada sepanjang zaman. Di Indonesia dipertahankan nih jadah tempenya itu, akhirnya kita akan mempertahankan itu walaupun bagaimana caranya kita menjual, kita menciptakan kembali, bagaimana kita caranya mengenalkan ke anak muda itu harus kita sesuaikan pada zamannya. Jadi untuk pembuatannya itu masih orisinil ya Pak dari zaman dulu tetap gitu Pak. Ya, betul. Kami orisinilnya itu apa namanya, hmm, rumusnya masih sama dengan yang lama karena kan rumusnya seperti ya, ketan dan kelapa dan garam, terus tempe bacem dan gula. Ini yang jadi spesial kami itu tempe bacemnya nggak pakai tempe kotak. Kan sekarang kan tempe plastik itu potong-potong. Nah, kalau kita tempenya pakai tempe daun, tempe yang dibungkus daun itu per kotak. Jadi per dish itu dibungkus per dish gitu. Jadi untuk tempenya juga sudah ada supplier sendiri dan khusus ya Pak. Ya, betul. Betul sendiri. Kalau boleh mungkin bisa diceritakan cara pembuatan jadah sama tempenya buatan ya Pak. Ini secara umumnya saja. Bisa. Jadi kalau jadah itu kan perpaduan ketan, kelapa, dan garam. Jadi ketannya itu di vakum dulu, terus dicampur dengan parutan, kalau sudah dikum, ditiriskan, terus dicampur dengan kelapa dan garam, lalu dikukus 1,5 jam. Setelah dikukus 1,5 jam, itu ditumbuk halus. Itu aja. Ada 3 tahap ya. Berasnya dikum, perpaduan apa ketan dan kelapa dicampur, parutan ketan dan kelapa dikukus dan ditumbuk nanti empatnya. Di persiapan, dicampur, dikukus, terus ditumbuk. Untuk jadah. Kalau tempe, tempe direbus, tempe kedelai daun itu, terus kasih gula, terus direbus saja. Minimal 4 jam lah. Kalau api besar bisa 2 jam. Tapi baiknya dalam 4 jam, 4 jam dan diinapkan semula untuk biar marinasi. Gitu. Kalau tempenya itu nanti kan mungkin beberapa yang saya lihat tuh tempe bacem tuh ada yang kadang digoreng Pak. Itu tuh perlu digoreng betul sih Pak? Kalau untuk tempenya Ya, ya, tempenya digoreng. tetap di Jadi tempenya itu digoreng. Jadi setelah dibacem itu kita goreng. Nah, gorengnya pakai minyak goreng. Gitu, Mbak. kan belum lama tadi Bapak bilang kalau jadah tempe sudah menjadi warisan budaya tak benda ya BPTP. Pak. Oke, itu kalau respon Bapak sendiri sebagai yang jualan jadah tempe gimana ya Pak? Apakah kemudian menimbulkan tantangan tertentu atau gimana Pak? Ya, yang pertama WBTP itu membuat kami sedikit bangga ya. Saya itu memang bangga ya, kita bangga jadi warisan budaya tak benda. Tapi itu kan membuat langkah awal kami untuk semakin harus menjaga ini gitu, Mas. Kalau sudah ditetapkan WBTP, kalau kita tidak ada pelestariannya atau tidak ada action-action yang lakukan itu kan sama aja, cuma ditetapkan aja. Orang terus ditetapkan tapi nggak ada upaya kita untuk mengenalkan, memberikan membuat jadah tempe itu makin menarik, membuat jadah tempe itu menjadi sebuah uh, makanan yang menjadi makanan yang khas dan menjadi makanan yang enak sepanjang zaman. Nah itu jadi PR buat kami gitu. Jadi ketika ditetapkan bahwa kami, wah ini berarti kita perjuangannya memang diakui tapi enggak lantas perjuangan itu usai. Mas justru perjuangan itu harus dimulai dari situ. Oh sudah ditetapkan nih, berarti bagaimana kita cara menceritakan kembali, mengenalkan kembali, lalu kita memposisikan jadah tempe itu menjadi kuliner yang bisa dimakan oleh semua orang juga gitu. Dia sudah, oh ini jadi menjadi warisan budaya. Nah, karena apa? Kalau itu sudah kita tetapkan sebagai tujuan utama kita menjadi, wah sudah ditetapkan, sudah ya sudah nanti akan hilang cuma sebagai cerita aja. Oh jadah tempe itu jadi warisan budaya tak benda tapi barangnya nggak ada. Nah, makanya kita selalu akan melestarikan kuliner ini walaupun bagaimana caranya
di zaman besok di masa depan itu sudah berubah dengan cara jualnya atau berubah dari produknya yang sekarang yang terakhir itu produk inovasinya jadah tempe frozen gitu yang tahan 3 hari. Mungkin bahkan nanti puluhan tahun ke depan atau ratusan ke depan makanan sudah berubah bentuk, maksudnya berubah bentuk itu berubah caranya, misalnya sudah berbentuk pil ya, misalnya makanan kecil-kecil itu, ya kita harus menyesuaikan. Karena apa? Ini adalah warisan budaya yang harus kita lestarikan. Gitu. Ya Pak, kalau boleh tahu nih, kalau untuk pelanggan yang beli jatah tempe sekarang ini tetap baik dari anak muda ada, orang tua ada, atau mayoritas tetap orang tua Pak yang beli? Iya, jadi market kami itu masih di umur 30 tahun ke atas. Ya, banyak kan mostly masih 40-an. Ya 35, 40 sampai 50. Dan itu yang banyak kan beli ibu-ibu. 80% ibu-ibu, 20%-nya bapak-bapak. Nah, terus kenapa eh, kita juga belum menyasar ke anak muda karena SMA, SMP itu kita nggak nyasarnya di situ. Karena apa? Kita nyasarnya masih di anak-anak kuliah. Jadi anak-anak kuliah itu beli produknya terus dikasihkan ke orang tua, ke orang tuanya, ke orang ini. Nah, makanya kita eh, apa mengenalkan kembali lagi ke anak-anak mahasiswa, mahasiswa ke anak-anak muda. Tapi nggak ke langsung ke SMA, ke SD enggak. Tapi yang kita mengenalkan malah ke anak TK. Anak TK itu kita coba untuk memberikan jeda tempo karena ketika anak TK itu kasih tes kasih produk jeda tempo itu malah mereka senang malah bahkan ada yang tanduk 2 kali gitu. Gitu. Jadi biar saat muda saat ini dia kalau umur-umur di anak-anak muda itu harapan kita mereka mencicipi aja deh, nggak harus beli, nggak harus apa beli lagi berulang biar orang tuanya yang beli atau anak mahasiswanya itu beli untuk orang tua nggak apa-apa, tapi ketika kita mau promosi atau ketika kita mau mengenalkannya itu ya sebatas mereka untuk anak SMA SMP itu kita kenalkan untuk makan aja lah, mahasiswa-mahasiswa ini coba makan aja nggak usah beli nggak apa-apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Mungkin selanjutnya, eh, kalau untuk promosi sendiri Pak, sekarang kan kalau saya juga di Instagramnya aktif ya Pak, itu memang salah satu cara untuk promosi atau gimana Pak? Atau tetap promosinya utamanya lewat eh, yang konvensional gitu Pak? Ya, jadi kan kita kan apa, pengen menjadikan Jada Tempe ini kembali terkenal ya. Memang dulu terkenal. Nah, posisinya itu kita mengenalkannya melalui Instagram, menceritakan kembali ke Instagram. Nah, saat menceritakan kembali itu kan bagaimana di zaman sekarang adalah Instagram yang masih bisa relevan, Instagram dan TikTok itu relevan untuk kita ceritakan. Kita kita adalah wadah untuk bisa menceritakan suatu produk sehingga kita ada di Instagram. Tetapi tidak hanya di Instagram, yang jelas kami juga memberikan misalnya nggak pelayanan, kualitas produk, yang itu yang selalu kita jaga sehingga eh, online juga kita lakukan, offline juga kita kerjakan. Gitu, Mbak. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, adakah nggak sih Pak tantangan tersendiri dalam berjualan jadah tempe ini Pak? Oh iya, ada tantangannya salah satunya kan nanti kan ada gap ya, gapnya itu orang tua dan anak muda yang maksudnya kalau kita nggak ngenalin nih ke anak mahasiswa ke ini nanti bakalan ini selesai gitu. Maksudnya selesai itu, wah ini adalah makan orang tua gitu. Nah, kalau mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan itu kita nggak kenalin lagi ke anak muda, nah nanti orang tuanya itu udah pada sepuh-sepuh dan udah nggak ada, udah hilang misalnya 10 tahun, 20 tahun ke depan. Makanya tantangan kami adalah bagaimana cara mengenalkan produk ini ke anak muda. Dan salah satunya menceritakan kembali anak muda sekarang senang dengan visual bagus, ada ceritanya, ada value-nya di situ. That's why kenapa dari prosesnya ada experience-nya cerita tentang ini. Nah itu
kita akan menyasar di anak mudanya itu adalah kegiatan seperti itu. Dan salah satu tantangan juga kita komunikasi, karena komunikasi itu bagaimana produk-produk luar negeri, bagaimana produk-produk modern itu masih banget di Indonesia. Misalnya makanan Korea, makanan Jepang, itu bahkan sudah merajai. Ya memang jelas makanan-makanan itu enak itu. Itu di Indonesia enak. Tetapi itu jadi tantangan kita bahwa nanti suatu saat mereka akan bosan dengan takoyaki karena udah makanan biasa gitu. Kayak takoyaki ini menjadikan makanan. Jadi akan kembali, mungkin masanya akan kembali lagi ke tes-tes tradisional Jogja karena orang orang asli ya bakalan tetap tesnya tetap akan kembali ke aslinya. Jadi tantangannya adalah terusan produk-produk dari luar itu secara masif dan kita tidak bisa membendung. Nah, terus kita solusinya bagaimana kita memposisikan bahwa jadah tempe itu kayak makanan yang dari luar gitu loh. Bagaimana kita kemas dengan cantik, komunikasi yang bagus. Jadi nggak kalah kerennya loh dengan susinya Jepang, nggak kalah keren makanan Korea Jepang. Nah itu kita yang akan bergerak ke sana, walaupun kami itu semacam hal kecil di Indonesia, hal kecil di Indonesia itu perjuangan kami sangat panjang gitu. Harapan kami itu menjadi oleh-oleh khas Jogja, tapi jatahnya itu menjadi khas Indonesia di mata dunia dari jatahnya, karena jatah itu di seluruh Indonesia tuh ada nih. Jatah itu seluruh Indonesia ada, tapi namanya beda-beda. Misalnya di Jawa Timur itu gemblong, ada nama Jawa Barat ada uli, gogos, lemang dan sebagainya hampir sama. Bahkan eh, ketika apa di Lombok juga ada namanya jajet ujuk dan lain sebagainya. Tapi makannya beda-beda. Misalnya kalau di Lombok pakai tape ketan, terus di Jawa Barat pakai tape ketan, dan kan ada yang pakai rendang, wah, dan lain sebagainya. Nah, sehingga cita-cita kami bahwa jadah tempe ini menjadi makanan khasnya Indonesia dibawa ke mancanegara. Tapi kalau jadah tempe cerita kami ada di teritorialnya Jogja. Jika kita mau naik ya kita mau membawa jatahnya itu atau ulinya itu ke panggung dunia. Ya, mungkin pertanyaan terakhir nih Pak, apa sih harapan Bapak untuk produk jadah tempe ini untuk kedepannya, ngonten Pak? Ya, harapan kami mari bersama-sama melestarikan kuliner otentiknya Jogja ini. Kita nggak bisa sendiri. Kalau kita sendiri ya ngos-ngosan apa apa namanya saingannya korporat besar. Oh, perusahaan besar yang membawa makanan itu ke Indonesia. Nah, kalau kita nggak kolaborasi bersama-sama membawa makanan ini lagi, ya kita berat gitu loh. Tapi ketika kita sudah mulai melangkah di awal, yaitu harapan kami langkah kecil menjadi suatu hal yang menjadi besar. Gitu, Mbak. Mungkin itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari saya Pak. Mungkin Hmm. terima kasih banyak Bapak sudah mau saya wawancara. Mungkin satu Pak, ini nanti Mhm. videonya ini saya akan upload ke YouTube. Apakah boleh? Mungkin supaya Boleh, boleh. dikenal jadah tempe ini makin dikenal juga ke banyak orang luas. Siap. Jadi teman-teman saya juga saya suruh beli Pak nanti. Nah, betul. Iya. Iya. Oke. Tuh Pak, mereka nanti tak suruh beli Pak. Siap, siap. Oke. Nanti beli di Katamso ya. Sudah pernah ada yang nyoba belum ya? Iya. Nanti kalau nggak saya yang beli nanti mereka tak suruh nyoba Pak nanti. Nah, betul. Oke. Jadi beli dan dicoba dan dikasihkan ke orang lain, Siap Pak. gitu ya. Oke. Biar terkenal. Itu Oke. ya. Oke. Mungkin terima kasih Ya, banyak Bapak. siap. Makasih, Makasih ya, maaf mengganggu makasih ya. waktunya. Betul, Oke. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.